Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita masih ada dalam renungan, seri renungan dari kitab Filipi saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjalani hidup dalam sukacita. Saudara, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bersukacita. Karena jika kita mengerjakan sesuatu tanpa sukacita, kita tidak akan menikmati apa yang kita kerjakan. Jika kita mencapai sesuatu, tetapi jika tanpa sukacita, maka tidak akan ada kenikmatan atas apa yang kita capai. Itu sebabnya dalam kita mengerjakan segala sesuatu, kita perlu menjalaninya, mengerjakannya dalam sukacita. Dan ketika kita mencapai sesuatu, kita juga rindu supaya ada sukacita yang kita alami dalam pencapaian itu. Demikian juga di tengah keluarga misalnya. Ada hal yang sangat kita butuhkan di tengah keluarga, yaitu sukacita bersama. Saya sering menegaskan saudara kepada jemaat-jemaat yang saya gembalakan bahwa bagi saya keluarga itu adalah sorga di dunia ini. Kenapa saudara? Karena begitu indahnya bersukacita bersama di tengah keluarga. Tapi bagi banyak orang keluarga itu menjadi neraka, sehingga bagi dia lebih baik di luar rumah daripada di rumah. Alangkah menyedihkannya kehidupan seperti itu saudara. Biarlah di tengah keluarga kita alami sukacita, di tengah pekerjaan kita, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara mengalami sukacita di dalam hidup saudara. Ada banyak alasan yang mungkin bisa saudara pakai untuk saudara tidak mengalami sukacita. Kenapa hari ini mungkin saudara tidak bersukacita? Saudara akan mengatakan ini, itu, karena ini, karena itu, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya saudara, bukan situasi yang menentukan sukacita kita, tapi kitalah yang menentukan sukacita kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, bagaimana caranya kita hidup bersukacita dalam segala situasi. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal 4 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Paulus mengajar jemaat di Filipi untuk mereka hidup bersukacita senantiasa. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Jadi bukan bersukacita hanya dalam keadaan tertentu. Saudara, mungkin kalau ada keadaan-keadaan tertentu kita gampang untuk bersukacita. Tapi bersukacita dalam Tuhan bukan berdasarkan situasi dan keadaan, tetapi senantiasa, kata Paulus. Itu artinya apapun keadaannya, apapun kondisinya, harus tetap mampu bersukacita. Itu yang bagi banyak orang tidak masuk akal. Tapi itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Salah satu contoh misalnya, Paulus menuliskan surat Filipi dari penjara. Tapi isi yang paling terkenal dari suratnya ini adalah di pasal 4 ayat yang keempat yang kita belajar hari ini, di mana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dari dalam penjara dia menasihati jemaat Filipi untuk mereka bisa bersukacita. Bayangkan saudara, orang yang sedang menderita menasihati orang yang sedang bebas untuk bersukacita. Orang yang sedang ada dalam kurungan di penjara menasihati orang yang sedang ada terbebas di luar untuk hidup bersukacita. Bukankah itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa? Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami sukacita Tuhan dalam segala kondisi, sehingga sekalipun dia ada di dalam penjara, dia mampu menasihati umat-umat Tuhan untuk tetap hidup bersukacita. Maka hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa bukan situasi dan kondisi yang menentukan sukacita kita, tetapi seharusnya kitalah yang mengatur dan menentukan sukacita kita, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kalau Paulus bisa bersukacita dalam segala situasi, bahkan ketika dia ada di dalam penjara, maka kita pun, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita akan mampu bersukacita. Dan Paulus menegaskan bahwa di ayat 9, bahwa apa yang dilihat jemaat, apa yang diterima jemaat daripadanya, maka mereka harus melakukan itu. Maka kalimat terakhir ditegaskan di ayat 9 ini saudara, yaitu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Allah sumber damai sejahtera menyertai, artinya damai sejahteranya memenuhi dan menyertai hidup kita. Maka jadilah seperti ayat 4, bersukacita senantiasa, mampu bersukacita dalam segala kondisi. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar, apa yang didengar jemaat dari Paulus. Dalam konteks ini, saya rindu kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita belajar dari kehidupan Paulus, dari nasihat Paulus, dan itu merupakan cara untuk mengalami sukacita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Yang pertama, setelah di ayat 4 dia berkata bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian ayat 5 dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi yang pertama, untuk menuju sukacita senantiasa, untuk mengalami sukacita senantiasa adalah
kita harus menjaga hati kita, saudara. Kita harus menjaga hati kita untuk tetap ada dalam kebaikan, dan kebaikan kita harus dirasakan dan dialami dan diketahui oleh semua orang. Jika kebaikan hati kita dialami dan diketahui oleh semua orang, maka kita akan mampu bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Saat ini, saudara, bayangkan kalau orang-orang lain mengenal kita sebagai orang yang baik. Itu akan menumbuhkan damai sukacita dalam hidup kita. Orang memiliki segala sesuatu tetapi tidak ada orang yang suka kepada dia, maka kehidupan yang demikian menjadi kehidupan yang sangat menderita, sangat tidak bisa dinikmati. Tapi kalau orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi semua orang suka dan senang kepada dia karena dia dikenal sebagai orang yang baik hati, maka kehidupan yang demikian, saudara, akan menjadi kehidupan yang damai, tentram, dan sukacita. Itu sebabnya Paulus menegaskan, hendak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena jika kita hidup dalam kebaikan hati dan orang-orang mengenal kebaikan hati kita, maka dengar, saudara, kita akan mengalami sukacita, damai di dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya damai sejahtera Allah, sukacita Allah memenuhi hati kita? Jaga hati untuk hidup dalam kebaikan. Ketika ada kebencian di hati misalnya, saudara, maka tidak akan mungkin hidup dalam sukacita. Jika ada iri di hati, tidak akan bisa hidup sukacita. Jika ada dendam di hati, tidak akan mampu untuk hidup bersukacita. Itu sebabnya jaga hati untuk tetap hidup dalam kebaikan. Kadang-kadang orang-orang tidak suka kepada kita, tapi tetap jaga hati. Kadang-kadang orang punya niat jahat kepada kita, tapi tetaplah jaga hati. Karena ketika kita menjaga hati kita, saudara, maka kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Syarat supaya kita bisa mengalami sukacita senantiasa adalah belajar menjaga hati untuk tetap memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, saudara, di ayat 6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salah satu yang membuat kita sulit bersukacita dalam kehidupan kita, saudara, adalah kekhawatiran. Kekhawatiran akan sangat menekan kehidupan seseorang. Jika dia hidup dalam kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan membuat dia sangat tertekan. Saudara pernah mungkin mengalami, saudara hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Bukankah sangat tidak nyaman situasi itu? Sangat tidak nyaman dengan kondisi itu. Lalu kemudian firman Allah berkata di dalam Injil bahwa, apakah yang dapat kamu tambahkan dari kekhawatiranmu? Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Artinya sebenarnya tidak ada bertambah apa-apa. Sehasta saja pun tidak bisa kita tambah dari jalan kehidupan kita melalui kekhawatiran. Yang kurang banyak. Pikiran kekhawatiran membebani kita itu akan membuat kesehatan kita menurun, daya tahan tubuh kita menurun, semangat kerja kita menurun, kreativitas kita menurun, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak akan mampu bersukacita dalam hidupnya. Itu sebabnya setelah Paulus berkata di ayat 4, bersukacitalah senantiasa, dia nyatakan di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Belajar untuk tidak khawatir. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seharusnya yang dilakukan adalah berdoa. Bukan hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam doa. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan saudara, ungkapkan semuanya kepada Allah dalam doa. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini hari-hari ini, saudara. Kita perlu belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan hidup dikuasai oleh kekhawatiran.
Karena kekhawatiran tidak akan bisa menambah apa-apa di dalam kehidupan kita. Jadi belajar hidup berdoa, tanggalkan kekhawatiran, lalu kemudian naikkan permohonan dan doa kepada Allah. Kemudian saudara, yang ketiga, cara untuk kita mengalami sukacita, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berikutnya yang ditegaskan di sini saudara, untuk kita mengalami sukacita Tuhan, jaga pikiran. Tanggalkan semua yang negatif, tetapi mulai adopsi semua yang positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan seterusnya. Pikirkan itu. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, saudara. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka hidup kita tidak akan mampu bersukacita. Kita tidak akan menikmati hidup kita dalam sukacita kalau hidup kita, pikiran kita terus dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Itu sebabnya ketika Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, dia beri caranya untuk bersukacita senantiasa, yaitu dengan memikirkan hal-hal yang baik, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan seterusnya. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Itu yang seharusnya memenuhi pikiran kita. Puji Tuhan saudara, hal yang paling kita butuhkan hari ini adalah bersukacita. Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, dan supaya saudara bisa melaksanakan aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan maksimal, saudara harus hidup bersukacita. Supaya saudara menikmati segala aktivitas saudara, maka saudara harus menjalaninya, mengerjakannya dengan bersukacita. Bisakah kita mengerjakannya semua dengan bersukacita? Bisa. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, jangan khawatir, tapi naikkan segala kerinduan kita kepada Allah. Yang ketiga, jaga pikiran. Maka dengan demikian saudara, kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, untuk saudara menjalani hidup dengan bersukacita. Hari ini laksanakan segala aktivitas saudara dengan bersukacita. Kita akan berdoa bersama saudara untuk segala sesuatu yang kita laksanakan di sepanjang hari ini. Tetapi kembali saya tegaskan, buat komitmen, terapkan firman Tuhan untuk kita meraih janji firman Tuhan, supaya kita tetap hidup dalam sukacita Allah. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan memberkati saudara, dan berkomitmenlah untuk melaksanakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah
mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah, maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka.
Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati, dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami, berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini.
Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.